kembali lagi ke Liputan Hima. Kali ini kita ada di acara wisuda ya guys. Nah, kita ada bintang tamu yang spesial nih, atau ada kakak kelas atau kakak tingkat kita nih. Pertama perkenalan dulu aja kak. Oh iya, ya. Nama aku Yohana Endah Wibowo. Dari kelas apa nih kak? Dari kelas karyawan, manajemen. Kemudian kalau kelas karyawan itu ya kak, berarti kan ada kerjanya sama ada kuliahnya. Ya. Sebelumnya nih kakak kerja apa ya? Aku kerja di anak perusahaannya sudah muncul di Ungaran. Boleh kasih tips and triknya nggak kak? Siapa tahu nih adik tingkat kakak atau yang menonton ini gitu mau masuk ke Sido Muncul nih, caranya tuh gimana dan tips and triknya tuh gimana kak? Kalau mau masuk ke Sido Muncul itu ya memang masukin lowongan dulu aja. Terus kalau mau nyelesain kuliah, kalau mau cepet sih ya sesuai judit, jangan terlambat dan rajin-rajin aja. Tuh guys, rajin-rajin, jangan mogok telat tugas ya. Iya. Terus kalau lagi kelas ya dengerin dengan baik, kalau bisa mencatat. Kalau untuk nyelesain skripsi ya sesuai dengan target dari dosen pembimbing, diikuti aja, nanti cepet selesai kok. Guys, kalau kelas tuh jangan tidur ya kak, kalau nggak nyatet. Iya. Ada topik yang sangat hot kan. Menurut kakak itu dosen terbest itu siapa? Dua boleh nggak? Boleh. Kalau menurutku sih Bu Siti sama Bu Asri ya. Kenapa tuh kak? Selain beliau-beliau ini galak, nah justru galak itu yang bikin kita lebih cepat selesai dan cepat nangkep. Gitu. Berarti termasuknya tuh dosen killer juga kak? Ya bisa bilang begitu. Berarti dosen terkillernya siapa nih? Mama Asri atau siapa nih? Dua-duanya. Aduh, dua-duanya. Dua-duanya. Tapi dari situ kan kita jadi kayak semangat untuk mengerjakan ya kak. Iya. Oke, terakhir deh, pesan-pesan untuk wisuda hari ini. Cukup panjang, cukup lama ya. Tapi ya nggak apa-apa, untuk kebahagiaan kita juga, kebanggaan kita udah berhasil melewati kuliah ini. Jadi untuk selebrasi ya it's okay, bahagia gitu. Oke, segitu dulu dari saya Nabila Rama. Jangan lupa subscribe Liputan berikutnya karena kita masih ada banyak bintang tamu lagi. Dadah guys. Halo guys, kembali lagi sama aku Nabila Rama. Di sini kita ada bintang tamu lagi nih ya. Pertama kita kenalan dulu deh kak, biar sobat manajemen itu tahu siapa nih. Oke, halo teman-teman. Saya dengan dia dari MM ya. Jadi kebetulan dari kelas S1 karyawan. Gitu. Berarti nih kalau misalnya karyawan berarti itu kan ada waktunya kerja, ada waktunya kuliah. Caranya kita membagi waktunya tuh gimana kak? Iya, jadi kebetulan memang saya aktif ya, jadi mobilnya cukup tinggi, jadi prioritaskan waktu untuk bekerja dan dibagi dengan waktu untuk belajar. Jadi makanya saya ambil kelas sore, jadi itu untuk maintainnya itu benar-benar luar biasa. Jadi itu benar-benar teman-teman harus bisa ngatur waktu untuk kerja sama untuk belajar, gitu sih. Kalau boleh tahu nih kak, kakaknya kerja di mana ya? Di salah satu perusahaan BUMN. Apa nih? Di perbankan nasional di BRI. Di BRI guys. Ada tips and trick nggak kak buat masuk situ? Siapa tahu kan nanti kita atau adik tingkat kakak nih mau masuk ke BRI, gimana cara-cara? Oh gitu ya. Jadi cukup ini aja sih teman-teman, selain mungkin keterampilan dalam apa namanya IQ-nya juga harus dipersiapkan dengan matang, juga teman-teman harus mengasah kreativitas. Jadi itu sangat mendukung teman-teman untuk sukses, apalagi di era yang saat ini ya. Ini perkembangan zaman cukup pesat, majunya cepat banget teknologi, jadi benar-benar harus kuasai teknologi itu sih. Dan marketing ya, itu ilmunya. Sangat membantu sekali, iya. Dosen terkiller menurut kakak itu siapa? So far sih selama ini
selama saya belajar di STI EBPD Jateng nggak ada sih dosen terkiller. Cukup tegas mungkin iya gitu ya. Jadi ada beberapa dosen yang memang sangat tegas dan menurut saya itu memang sangat bagus untuk teman-teman nantinya gitu ya. Kalau di sepil ada beberapa sih mungkin kaprodinya, mohon maaf Bu Asri. Ya, jadi kalau Bu Asri itu mau tegas, jadi kita harus bisa ngikutin ritmenya beliau, maunya beliau seperti apa. Itu sih. Kalau dosen terdebes menurut kakak itu siapa? Terdebes siapa ya? Kalau keibuan jelas Bu Siti ya kayaknya ya. Bu Siti itu sangat-sangat keibuan banget gitu ya. Tapi kalau terdebes kayaknya semuanya deh ya. Semuanya. Oke, terakhir Kak, pesan dan kesan untuk wisuda hari ini. Saya cukup excited ya hari ini karena memang ini hari yang saya tunggu-tunggu. Jadi hari ini juga acara berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sih semuanya so far oke. Oke, gitu aja ya Kak. Dari kami dan kita semua. Bu, bintang tamu selanjutnya guys. Oke, dadah. Oke, halo teman-teman. Kali ini aku bersama Kak siapa? Vicky. Boleh kenalan dulu Kak sama teman-teman di rumah? Ya, perkenalkan saya Vicky Farosi. Dulu saya jadi ketua himpunan di periode 2019. Wah, keren nih. Oke, Kak Vicky, kan hari ini ya, Kak Vicky sudah wisuda ya, sudah resmi mendapat gelar sarjana manajemen. Mungkin Kak Vicky ada nih tips and trick biar wisudanya bisa lancar-lancar aja, seperti bisa lancar-lancar aja buat teman-teman di rumah. Oke, sebenarnya simpel banget sih, buat ngerjain skripsi itu bukan harus jadi orang pintar, tapi jadi orang yang rajin aja. Jadi setiap revisi langsung kerjain, ya revisinya mungkin akan sedikit menguras pikiran, tapi ya lakuin aja, gitu aja sih. Karena skripsi yang baik itu skripsi yang selesai ya Kak Iya. ya? Betul. Kak Vicky, kan Kak Vicky udah bertahun-tahun nih di STI ini. Mungkin ada nggak sih dosen yang menurutnya Kak Vicky itu killer? Sebenarnya bukan killer sih, lebih ke mereka punya maksud dan tujuan tertentu ya. Jadi kenapa mereka menerapkan mungkin lebih disiplin dibanding dengan dosen lainnya, karena mereka pengen punya output yang bagus untuk lulusan-lulusan STI BPD. Itu aja sih positifnya sebenarnya. Mungkin mahasiswa salah nangkep aja, nangkepnya galak gitu. Oh iya, karena memang kan terdoktrinnya seperti itu ya Kak. Yes. Kalau semisal dosen yang menurutnya Kak Vicky ini punya memori tersendiri di kepalanya Kak Vicky itu ada nggak? Yang punya tempat sendiri nih? Ada. Jadi sebenarnya beberapa untuk dosen-dosen, tentu yang terhormat Kapolri, Bu Asri, kemudian ada juga selaku pembimbing Pak Rudi, dan juga selaku menjadi sosok yang saya contoh di awal, yaitu Pak Robert Hidayat gitu. Untuk closing statement Kak Vicky, kesan-kesan untuk wisuda hari ini apa Kak? Oke, kesan-kesannya sebenarnya apa ya, sedikit bingung juga, cuma ya acara wisuda berjalan lancar dan banyak banget ya yang lulus di angkatan ini, terutama di Magister Manajemen. Tentu ini sebuah hal yang membanggakan, dan juga ya proper persiapan dari panitia juga sudah cukup matang sih. Terima kasih Kak Vicky, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih. Oke, halo teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman di rumah udah nggak asing sama wajah kakak yang ada di sampingku ini ya. Apalagi teman-teman yang udah pernah nonton podcast perdana. Mungkin Kak boleh kenalan sekali lagi Kak? Halo teman-teman semuanya, saya Riko Prasetyo, mahasiswa STI BPD Jateng 2020 yang alhamdulillah sudah melaksanakan wisuda baru selanjutnya. Kak Riko, kan hari ini Kak Riko sudah menyandang gelar sarjana manajemen ya. Nah, mungkin ada nggak tips and trick buat teman-teman di rumah buat mengerjakan skripsinya biar cepat selesai? Pokoknya skripsinya itu sebenarnya ya, kalau menurut saya ngikut dosen aja udah manut sama dosen pembimbing. Apa yang kalian udah tentukan judulnya atau kalian mau memilih pilihan di mana, udah kita lakuin aja. Ketika ada salah udah ikutin aja sesuai instruksi dari dosen pembimbing, karena poinnya yaitu dari skripsi itu yang penting dikerjain. Mau masalah
kita kecewa atau sakit hati karena skripsinya belum berhasil atau gimana, itu yang penting tetap harus dikejar. Kita harus nggak boleh gampang patah semangat, tetap harus ngerjain mau apapun kondisinya. Oke, Kariko kan udah bertahun-tahun nih ada di STY ini. Mungkin ada nggak dosen yang menurutnya Kariko itu killer? Sebenarnya kalau dosen killer itu nggak ada ya. Justru kalau kita bisa melihat ya, bisa merasakan dosen killer itu justru dosen yang sayang sama kita. Oh gitu. Iya. Kenapa Kak? Karena itu mereka sayang karena apa ya? Karena ingin memberikan rasa perhatian dengan cara yang berbeda dari dosen lain gitu. Kalau dosen yang ada tempat tersendiri di hatinya Kariko ada nggak ya? Kalau dosen tempat sendiri di hati saya itu terutama bagi saya ada Pak Rudi. Pak Rudi yang tersayang dan terhormat. Ada lagi nggak Kak? Selebihnya yang kedua ada Mom Asti dan Kalau dosen yang menurutnya Kak Riko ini paling best dan punya tempat tersendiri di hatinya Kak Riko ada nggak? wah ada dong. Itu kalau boleh sebut ini ya, itu ada Pak Rudi yang tersayang dan terhormat. Karena dia selaku pengampu dari MSDM sendiri sesuai jurusan konsentrasi lain. Lalu yang kedua ini juga ada Mom Asti selaku kaprodi yang dulu membimbing selama 1 tahun di Hima ketika saya menjabat kaprodi. Lalu yang ketiga terutama ada yang spesial juga dari Bu Fitri. Bu Fitri karena dia seorang yang membimbing saya selama melaksanakan skripsi ini sampai selesai gitu. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Masih ada banyak. Kak Riko. Untuk closing statement, pesan-pesan wisuda hari ini gimana Kak? Pesan-pesan wisuda hari ini semoga apa yang sudah saya lakukan dan hal positifnya itu bisa menjadi contoh buat orang lain, jadi motivasi, dan ketika saya ada sisi negatif juga, semoga itu bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman dari mahasiswa yang bisa untuk melanjutkan sebagai mahasiswa agar bisa menghindari apa yang sudah saya laksanakan dari kesalahan saya. Intinya harapan yang terbaik semoga mahasiswa dari teman-teman di S3 MGD ini bisa terus berkembang dan menggapai apa yang dia inginkan. Terima kasih Kak Riko Iya, atas sama-sama. waktunya. Sukses selalu ya Ya, Kak. amin amin. Makasih banyak ya. Dadah, teman-teman. Dadah, teman-teman.